Selamat datang kembali di topik informatika kesehatan. Kali ini topiknya berkaitan dengan rekam kesehatan elektronik pada layanan primer. Nah, apa yang akan didiskusikan hari ini adalah berkaitan dengan pertama adalah rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik, kemudian mengapa rekam kesehatan elektronik, cakupan rekam medis elektronik pada layanan primer, konvergensi digital rekam medis elektronik, dan konsekuensi dari penggunaan rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama berkaitan dengan rekam kesehatan elektronik. Jadi kalau kita melihat dari definisi WHO ITU tahun 2012 tentang National E-Health Strategy Toolkit, di WHO menyebutkan ada dua hal yang kaitannya dengan pencatatan data pasien. Yang pertama adalah rekam medis elektronik yang merupakan catatan medis terkomputerisasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi informasi antara penyedia layanan kesehatan dalam satu organisasi. Dan tujuannya memang untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Nah, sedangkan rekam kesehatan elektronik definisinya sama, tetapi isunya adalah berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan pada pasien antara organisasi dan penyedia layanan kesehatan yang berbeda. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perbedaannya itu adalah di mana rekam medis elektronik itu digunakan untuk di dalam satu organisasi, sedangkan rekam kesehatan elektronik itu pertukaran data atau data yang digunakan itu bisa antar organisasi pelayanan kesehatan dengan tentunya dengan wewenang dan tanggung jawab yang sama. Nah, kemudian rekam kesehatan elektronik ini juga berarti bahwa ini merupakan satu teknologi digital ya yang kemudian menyimpan data pasien, kemudian ini dipertukarkan dengan aman ya dan dapat diakses oleh banyak pengguna ya sesuai dengan perannya masing-masing, dan bahkan beberapa referensi menunjukkan bahwa rekam kesehatan elektronik ini juga mestinya bisa diakses oleh pasien ya dalam bentuk personal health record. Nah, isinya di dalam rekam kesehatan elektronik merupakan informasi yang sifatnya retrospektif ya tuh, atau saat pelayanan, atau apa ya, prospektif ya, dengan tujuan utamanya adalah untuk mendukung layanan kesehatan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, dan berkualitas. Nah, RKE umumnya digunakan di beberapa apa ya, beberapa konteks ya, contoh umpamanya ada pelayanan kunjungan rumah, pelayanan primer, pelayanan sekunder atau tersier. Kemudian karena ini berkaitan dengan pertukaran data elektronik yang aman, maka isunya itu berkaitan juga dengan kolaborasi pelayanan antar profesional kesehatan yang berbeda. Dan karena tadi juga berkaitan dengan bahkan bagaimana sih sebenarnya pasien itu juga berkontribusi terhadap pencatatan medis tentang dirinya, ini juga bisa melibatkan kontribusi pasien dalam konsep personal health record. Konsep-konsep lain yang kaitannya dengan rekam kesehatan elektronik adalah interoperabilitas atau pertukaran data elektronik yang tujuannya adalah untuk keberlanjutan perawatan pasien, karena kita tidak bisa apa ya, melihat bahwa pasien itu dapat saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, sehingga kemungkinan-kemungkinan data itu dikumpulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda. Nah, konsekuensi lain adalah bagaimana sih sebenarnya data elektronik itu kemudian dipakai untuk atau digunakan ya dalam rangka untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa dari sistem kesehatan secara makro. Karena kalau kita lihat memang sumber datanya dari sistem yang makro itu berasal dari data-data yang berasal dari pelayanan kesehatan yang mikro. Lalu mengapa kok kita menggunakan rekam kesehatan elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, kalau kita lihat dari model organisasi pelayanan kesehatan yang ada di sini, fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki 3 atau 4 peran. Nah, yang pertama tentunya yang menjadi bisnis utamanya adalah melakukan pelayanan pasien mulai dari pasien masuk sampai itu pasien keluar. Kemudian yang kedua, di situ sebagai organisasi, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan perlu untuk melakukan manajemen organisasinya. Umpamanya yang dari sisi manajemen keuangan, manajemen SDM, kemudian manajemen aset, dan seterusnya.
Nah, data-data tersebut yang baik itu untuk manajemen pelayanan pasien maupun untuk manajemen organisasi digunakan dalam rangka untuk memonitor sistem kesehatan bagi sistem yang makro, umpamanya dalam hal ini dinas kesehatan. Nah, artinya data-data yang berasal dari pelayanan pasien, data-data yang berasal dari transaksi manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan itu kemudian dikumpulkan dan dikompilasi di level dinas kesehatan, di mana dinas kesehatan itu nanti akan menggunakan dalam rangka untuk menilai performa sistem kesehatan secara keseluruhan dalam satu wilayah. Nah, umpamanya melihat morbiditas penyakit, melihat mortalitas penyakit, atau melihat ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan atau di satu wilayah atau melihat ketercukupan tenaga kesehatan ya di dalam satu wilayah dan seterusnya. Nah, beberapa yang lain yang mengatakan bahwa ada fungsi untuk manajemen kesehatan masyarakat. Nah, sebagai contoh umpamanya surveillance demam berdarah, di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib melaporkan 1 kali 24 jam kasus demam berdarah ke dinas kesehatan atau ke P2 ya, penanggulangan penyakit ya. Nah, sehingga ini kemudian dipakai untuk melihat potensi ya wabah yang terjadi di satu wilayah karena penyakitnya bisa macam-macam. Kalau sekarang ada kasus apa ya demam monyet ya di Jakarta ya dan ini penting sekali untuk segera dilaporkan atau kalau dulu kita ada COVID-19 nah ini setiap kali ada temuan kasus bahkan sampai ke pelacakan kasus gitu apakah ada kontak erat yang berdekatan ya yang kemudian perlu diidentifikasi apakah kontak erat ini juga terkena penyakit yang sama atau tidak. Nah, di WHO sendiri, kalau kita lihat dari referensinya di tahun 2018, 2019, WHO juga merekomendasikan bahwa rekam kesehatan elektronik atau WHO menyebutkan rekam medis elektronik ya, menyebutkan bahwa ini salah satu inovasi digital yang direkomendasikan untuk diimplementasikan. Nah, mengapa? Karena salah satu isunya adalah bagaimana melakukan tracking pasien bagaimana apa ya memanfaatkan data pasien, data sekunder tadi untuk kepentingan-kepentingan public health atau untuk kepentingan-kepentingan menilai performa pelayanan kesehatan. Jadi mengupayakan ketersediaan data dan informasi kesehatan yang lengkap ya. Nah, sehingga ini dapat dipakai untuk melakukan monitoring, evaluasi bahkan untuk sampai ke arah penelitian. Nah, di mana rekam medis ini satu selain ke arah makro, tetapi juga ke arah mikro untuk melakukan tracking pasien-pasien tertentu, umpamanya tracking pasien-pasien penyakit tidak menular ya, apakah pasien ini berobat secara rutin atau berobat putus-putus ya untuk kasus-kasus umpamanya tuberkulosis itu penting untuk melakukan tracking pasien untuk memastikan bahwa pasien itu mendapatkan obat yang cukup dan kemudian dia apa ya sampai sembuh ya dan dengan demikian kan tidak akan menjadi sumber penularan penyakit ya dan ini bagian dari proteksi dari populasi terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, di dalam Renstra Kemenkes ini kalau kita baca-baca ya di rencana strategis Kementerian Kesehatan ada beberapa indikator yang kaitannya dengan penggunaan teknologi digital ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, salah satunya adalah rekam medis ini gitu. Jadi ini dipantau secara nasional berapa banyak dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini memiliki rekam medis elektronik dengan tingkat maturitas level 3 gitu. Dengan tingkat maturitas level 7. Nah, di sini ada kriteria-kriterianya ya, level 3 itu apa saja, level 7 itu apa saja. Nah, di mana ini untuk mendorong bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu mampu menghasilkan data digital yang nanti bisa dipertukarkan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang menilai performa pelayanan kesehatan secara makro. Nah, begitu juga untuk mendorong bahwa rekam medis elektronik itu nanti digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, ada peraturan Kementerian Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis di mana setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik itu untuk mendukung mutu pelayanan kesehatan harus interoperable
di mana interoperabilitas ini tergantung dari standar data yang ditetapkan atau digunakan di dalam rekam medis elektronik yang mengacu pada variabel dan metadata yang sudah disepakati ya oleh bersama ya, dan itu juga tertuang di dalam peraturan kementerian yang lain. Dan pastinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan tata kelola rekam medis elektronik yang baik ya, termasuk menjaga keamanan, menjaga mutu ya, dan perlindungan terhadap data pribadi pasien. Apa saja fitur rekam medis elektronik pada layanan primer? Nah, kalau kita melihat dari referensi WHO ITU tahun 2012, sebenarnya ada 3 hal ya yang menjadi poin penting dari penggunaan rekam medis elektronik. Nah, yang pertama adalah bahwa rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik menjadi alat bantu untuk mengumpulkan data secara digital. Nah, pengumpulan data secara digital ini diharapkan ke arah yang lebih terstruktur ya. Sebagai contoh, umpamanya begini, diagnosis menggunakan kodifikasi ICD-10. Kemudian obat ya, kita menggunakan kodifikasi kamus farmasi dan alat kesehatan. Lalu kemudian pemeriksaan penunjang medis, kita menggunakan kodifikasi dari Loinge umpamanya. Nah, sehingga data-data terstruktur ini akan memudahkan dalam rangka untuk melakukan analisis dan bahkan untuk mengembangkan fitur-fitur lain seperti clinical decision support system. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa rekam medis elektronik ini menjadi alat bantu untuk komunikasi dan kolaborasi layanan kesehatan. Nah, seperti yang tadi ada yang di Permenkes nomor 24, lalu kemudian ada apa ya, mengapa kok rekam medis elektronik ini penting dari definisi operasionalnya, bahwa jelas bahwa rekam kesehatan elektronik diharapkan mampu untuk membantu ya komunikasi data elektronik antar provider terhadap pelayanan atau keberlanjutan pasien. Nah, contoh umpamanya pada saat rujukan pasien ya dari layanan primer kemudian ke layanan rujukan atau ke rumah sakit, bahwa data pasien di layanan primer ini dikirimkan ke rumah sakit sehingga rumah sakit mampu melihat histori dari pelayanan pasien sebelumnya. Nah, begitu juga sebaliknya, seandainya jadi setelah dari rumah sakit ternyata dia bisa dilakukan kontrol atau dilakukan tindak lanjut di layanan primer, maka data-data yang di rumah sakit ini juga bisa dikembalikan atau dikirimkan ke fasilitas pelayanan kesehatan primer, sehingga pelayanan primer itu dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit berbasis pada data-data digital yang sudah dipertukarkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang menarik karena teknologi digital ini dapat digunakan untuk menjadi alat bantu dalam layanan kesehatan. Nah, contoh sederhananya apa? Yang pertama, clinical decision support system. Nah, contoh umpamanya ada drug-drug interaction. Kalau itu dilakukan pelayanan kesehatan oleh multidisiplin ya, tim ya, lalu spesialisnya mungkin spesialis A dia meresepkan obat apa, spesialis B meresepkan obat apa, spesialis C kemudian meresepkan obat apa, tetapi ternyata konten dari beberapa obat yang diresepkan itu sama persis, gitu. Nah, sehingga sistem itu bisa mengidentifikasi, mendeteksi ada kemungkinan duplikasi dari obat. Atau bisa juga umpamanya obat-obat yang overdose atau underdose ya berdasarkan kalkulasi dari berat badan ya atau kalkulasi dari umur ya, tergantung ya, ini pada kasus-kasus anak ini cukup penting untuk kemudian dikembangkan di dalam rekam medis elektronik, sehingga sistem elektronik yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat membantu meningkatkan mutu dan keselamatan pasien ya melalui beberapa fitur. Nah, fitur yang lain umpamanya contoh apa ya, kunjungan ulang pada pasien-pasien kronis atau kapan harus anak itu diimunisasi umpamanya, kapan jadwal imunisasi, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan pasien atau keluarganya bahwa ini kalau bisa bulan depan tanggal sekian itu datang lagi untuk tindak lanjut dari imunisasi umpamanya atau tindak lanjut dari pelayanan penyakit kronis dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai alat bantu langsung ya pada saat pasien itu bertemu dengan tenaga kesehatannya. Nah, kalau kita lihat memang apa ya, pelayanan kesehatan digital itu sangat tergantung dari
bagaimana situasi atau kondisi di organisasi kesehatan. Nah, ada salah satu terminologi namanya kematangan digital layanan primer, bahwa implementasi dari teknologi digital atau rekam kesehatan elektronik di layanan primer itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari sumber daya, umpamanya sumber daya digitalnya, SDM-nya, organisasi, alokasi anggaran, kemudian tata kelolanya dari sisi informasi itu, apalagi kalau kita lihat sekarang pola-pola dari penggunaan teknologi digital itu berbasis cloud, atau dia melakukan kolaborasi ya dengan pihak ketiga ya. Nah, ini juga perlu tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari penggunaan teknologi digital. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dari teknologi digital itu atau kemampuan dari rekam kesehatan elektronik itu. Apakah rekam kesehatan elektronik itu bisa melakukan pencatatan pasien secara dengan menggunakan data terstruktur, umpamanya di setiap proses bisnis pelayanan kesehatan, mulai dari pasien datang, pasien ke poliklinik, pasien ke farmasi, atau pasien ke penunjang medis. Ini proses bisnis yang harus di-cover di dalam penggunaan rekam kesehatan elektronik. Kemudian bagaimana dengan yang sifatnya itu ke arah manajemen, ya, manajemen organisasi, umpamanya, atau kita sebut sebagai fitur yang sifatnya back office. Back office itu contohnya adalah untuk manajemen SDM ya, untuk manajemen aset, untuk manajemen logistik ya, manajemen keuangan. Ini yang tidak langsung berhubungan sama pasien tetapi cukup penting ya, karena ini menjadi pendukung berjalannya satu organisasi pelayanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan analitik. Ini sudah mulai tren sekarang bahwa kemampuan analitik dari sistem elektronik itu harus sudah sampai ke arah modeling, prediktif, atau bahkan sekarang sudah trennya artificial intelligence. Seandainya kita punya data, katakanlah ya, data rekam kesehatan elektronik selama 10 tahun atau selama 20 tahun, maka kita punya tambang baru ya yang disebut dengan data, yang kemudian kita bisa olah dengan pendekatan-pendekatan analitik yang advance ya, sehingga bisa menghasilkan pola-pola tertentu atau menghasilkan informasi tertentu yang penting untuk nanti pengambilan keputusan, baik itu yang keputusan klinis maupun yang nanti keputusan strategis. Nah, kemampuan lain yang kaitannya dengan standar dan interoperabilitas, karena ini bagian dari kolaborasi tadi ya, kalau menurut WHO tadi, kolaborasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, sehingga kita rekam kesehatan elektronik harus memiliki kemampuan standar dan interoperabilitas sesuai dengan yang ditetapkan secara nasional. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi digital. Nanti ada slide yang lain yang kaitannya dengan konvergensi digital, di mana beberapa teknologi itu ternyata dipakai di dalam rekam kesehatan elektronik. Contoh umpamanya teknologi IoT gitu, atau teknologi telemedicine gitu ya, teknologi audiovisual ya sebenarnya itu. Lalu kemudian teknologi lain yang itu kemudian menyatu atau konvergensi menjadi di dalam satu produk ya, rekam kesehatan elektronik. Nah, untuk sebuah teknologi digital itu jalan, dia akan membutuhkan infrastruktur ya, dan infrastrukturnya bisa hardware ya, software, terus kemudian hardware-nya itu harus jalan ya terus ya 24 jam, apalagi kalau di rumah sakit ya, tidak ada downtime. Kalau kita berkaitan dengan pertukaran data elektronik, kita membutuhkan akses internet, karena ini data-data kesehatan yang dikumpulkan, data tentang seseorang, kita harus memastikan bahwa teknologi digital yang dipakai itu aman dan melindungi ya privacy dan confidentiality dari pasien. Nah, beberapa referensi menyebutkan bahwa fitur yang kaitannya dengan rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik di layanan primer itu bisa berkaitan dengan clinical documentation. Ini kalau dilihat data sosiodemografi, terus kemudian ada nursing assessment, kemudian ada apa lagi ya, mungkin problem list, ada medications, lalu kemudian ada planning ya atau advance directive, ada hasil pemeriksaan penunjang, baik itu laboratorium, radiologi, atau mungkin alat-alat diagnostik yang lain ya.
lalu kemudian ada order ya. Kalau order itu maksudnya contoh umpamanya resep elektronik gitu ya, dokternya meresepkan secara elektronik, ini order. Atau order pemeriksaan penunjang melalui sistem yang elektronik, ini juga order ya, order yang hubungannya dengan pemeriksaan penunjang. Dan yang lain lagi berkaitan dengan decision support system yang tadi kita singgung, ada drug-drug interaction umpamanya, atau ada alert atau reminder kalau ini overdose atau underdose, atau mungkin dengan sumber data lain, kalau umpamanya ada laboratorium, ada angka ureum dan kreatinin yang tinggi, oh tiba-tiba ada alert bahwa obat ini di metabolisme di ginjal, sehingga ada kemungkinan bahwa pasien ini gangguan ginjal dengan ureum dan kreatinin yang tinggi, maka obat ini mungkin diganti dulu atau mungkin dosisnya dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada knowledge yang kemudian ditanam di dalam rekam kesehatan elektronik yang itu kemudian menjadi fitur clinical decision support system yang menggabungkan dari data parameter yang diukur dari seseorang kemudian dibandingkan dengan knowledge ya kedokteran yang kemudian ditanam di dalam sistem lalu kemudian ini dipakai untuk menghasilkan alert atau reminder yang kemudian mendorong tenaga kesehatannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik kepada pasien.